Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiano Tugatoro. Saya dari kelas Praktek TEB dengan NIM 52435300007. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya. Nomor 1. Deskripsikan perbedaan antara tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik. Perbedaan adalah sebagai berikut. Pertama, tegangan listrik atau voltage adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Tegangan listrik adalah gaya yang membuat elektron mengalir dengan satuan internasional volt atau V. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik positif dari titik bertegangan tinggi ke titik yang bertegangan rendah. Arus ini dapat dipandang sebagai aliran elektron yang bergerak melalui suatu konduktor seperti kabel. Satuan internasional arus listrik adalah ampere atau A. Yang ketiga, daya listrik. Daya listrik adalah energi listrik yang timbul pada beban atau penghantar tiap detik. Daya listrik adalah laju energi yang dihasilkan atau diserap. Satuan internasional daya listrik adalah watt atau W. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara sumber arus listrik dan sumber tegangan listrik. Sumber arus listrik adalah sumber yang memberikan jumlah arus listrik yang tetap atau terkontrol dalam rangkaian, sedangkan sumber tegangan listrik adalah sumber yang menyediakan perbedaan potensial listrik untuk mendorong arus listrik mengalir dalam rangkaian. Sumber arus ideal memiliki resistansi internal dan tak terbatas, sedangkan sumber tegangan memiliki resistansi internal dan impedansi keluaran yang sangat rendah tetapi bukan nol. Selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan nomor 3. Tuliskan definisi komponen aktif dan komponen pasif beserta contohnya. Yang pertama, komponen aktif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang membutuhkan arus listrik eksternal agar dapat beroperasi. Umumnya, komponen elektronika aktif terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan oksida logam. Contoh komponen aktif adalah dioda, transistor, integrated circuit atau yang disingkat dengan IC. Yang kedua, komponen pasif. Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak perlu sumber arus listrik eksternal untuk mengoperasinya. Umumnya digunakan sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, dan filter parit. Contoh komponen pasif adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4. Tuliskan karakteristik dari komponen dioda beserta fungsinya. Karakteristik dioda adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu arah konduksi yang berfungsi mengalirkan arus listrik dalam satu arah dan menghambat arus dalam arah sebaliknya. Yang kedua, tegangan ambang yang memiliki ketegangan minimum agar dapat menghantarkan arus. Yang ketiga, reserve breakdown yang berfungsi jika tegangan balik memiliki batas tertentu, dioda bisa mengalami kerusakan atau mulai menghantarkan. Yang keempat, respon terhadap frekuensi. Beberapa dioda seperti dioda Schottky memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dioda biasa. Berikutnya fungsi dioda. Yang pertama, penyearah yang digunakan dalam satu cahaya untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC. Yang kedua, regulator cadangan yang digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil dalam satu rangkaian. Yang ketiga, proteksi yang berguna melindungi rangkaian dari tegangan balik yang berbahaya, misalnya dioda flyback dan relay atau motor. Yang keempat,
kopling sinyal dan deteksi gelombang yang digunakan dalam rangkaian pemancar dan penerima sinyal radio. Yang kelima, pemancar cahaya yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi cahaya, digunakan dalam indikator dan pencahayaan. Yang keenam, varaktor yang berfungsi sebagai kapasitor yang dapat diatur dengan ketegangan, digunakan dalam rangkaian tuning radio dan komunikasi. Selanjutnya kita masuk pada soal yang terakhir. Tuliskan karakteristik dari komponen transistor beserta fungsinya. Karakteristik transistor. Yang pertama, memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Yang kedua, memiliki nilai HFE yang berbeda-beda. Yang ketiga, memiliki sifat penguatan, yaitu dapat mengendalikan sinyal yang lebih besar dengan sinyal yang lebih kecil. Fungsi transistor. 1. Sebagai saklar elektronik. Biasa digunakan dalam microcontroller, driver motor, relay elektronik, dan switching power supply. Yang kedua, sebagai penguat sinyal. Biasa digunakan dalam radio, televisi, speaker, dan sistem komunikasi untuk memperkuat sinyal lemah. Yang ketiga, sebagai pengatur tegangan atau arus. Yang keempat, sebagai pembangkit frekuensi. Digunakan dalam sinyal, pemancar radio, dan rangkaian clock. Yang kelima, sebagai komponen logika dalam IC digital. Transistor komponen dasar dalam gerbang logika, prosesor, dan memori komputer. Sekian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.